Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan nuansa edukasi kepada Anda semuanya. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Mudah-mudahan Anda sekeluarga dimanapun Anda berada dalam keadaan tetap baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar dan berkarya. Apakah salah satu di antara sobat pernah jengkel atau pernah kesal oleh parkir atau dalam tanda kutip tukang parkir, yang mana tukang parkir tersebut berada di tempat yang sebenarnya gratis untuk parkir, tetapi ujung-ujungnya adalah Anda harus membayar sejumlah uang. Memang sih tidak terlalu besar, tetapi kalau itu dilakukan secara berulang kali dan di berbagai banyak tempat tentunya akan menyita perhatian juga. Karena kalau kita lihat banyak sekali parkir-parkir liar yang masih banyak berkeliaran di Indonesia ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya apakah di negara lain itu ada tukang parkir atau hanya di Indonesia saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah memang kejadian ini atau fenomena ini hanya ada di negara Indonesia? Ini yang akan kita bahas di episode kali ini. Ayo kita parkir dulu dan jangan skip videonya. Kita putar dulu ini. Ya, tukang parkir merupakan sebuah profesi yang tentunya profesi ini bertanggung jawab untuk mengawasi lalu lalang kendaraan dan juga volume kendaraan di sejumlah tempat yang mereka awasi. Boleh jadi ada di instansi pemerintah atau di mal-mal atau di gedung-gedung perpustakaan, bahkan ada di tempat ibadah. Jadi tukang parkir itu secara umum atau secara ringkas seperti itu tupoksi pekerjaannya atau job description-nya atau job desk-nya. Jadi tukang parkir itu sebetulnya adalah wajib untuk mengawasi, bertanggung jawab untuk pada dasarnya adalah bertanggung jawab untuk mengawasi dan juga mengatur bagaimana kendaraan itu ketika berkunjung ke suatu tempat yang diawasi olehnya di area tempat parkirnya bisa aman, kemudian teratur, kemudian tidak semrawut, dan pastinya orang yang parkir di situ ternyata juga dalam hukum, tepatnya di tahun 1985, ternyata kalau kendaraannya hilang itu tukang parkir wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kehilangan dari kendaraan yang diparkirnya itu di area yang diawasi oleh tukang parkir yang bersangkutan. Itu menurut Undang-Undang Mahkamah Agung di tahun 1985. Pada dasarnya seperti itu tupoksi atau job desk dari tukang parkir. Jadi sebetulnya tukang parkir itu sangat berat pekerjaannya dan tanggung jawabnya juga berat. Jadi kalau misalkan ada kehilangan, maka tukang parkir itu wajib untuk mengganti. Nah, kembali lagi ini berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Agung di Indonesia tahun 1985. Sudah sangat lama. Tetapi apakah pertanyaannya adalah tetapi apakah undang-undang ini benar-benar dipraktikkan di negara NKRI ini? Anda sendiri yang bisa menjawab. Nah, tentunya kalau kita melihat fenomena-fenomena parkir yang ada di Indonesia ini belum begitu, katakanlah belum bisa dikatakan sangat bagus ya, karena masih banyak sekali kita temui beberapa tempat-tempat seperti tempat pembelanjaan, tempat-tempat instansi pemerintah atau tempat-tempat umum yang lainnya yang ramai pengunjung. Ada beberapa tukang parkir yang mohon maaf, tidak semua ya, tapi ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil keuntungan dari lahan parkir atau tempat-tempat yang mereka gunakan sebagai parkiran dalam tanda kutip ya. Tidak semuanya. Nah, pertanyaan lagi adalah apakah hanya di Indonesia ada tukang parkir ini? Ya, kalau kita melihat secara budaya atau sosial budaya yang ada di Indonesia, bisa saja tukang parkir itu hanya ada di Indonesia. Oke, tetapi saya di sini mengatakan bisa saja ya,
Karena Indonesia itu kan negara berkembang, bukan tidak mungkin di negara-negara yang lain yang berkembang juga seperti negara Bangladesh, kemudian negara tetangga kita, negara Asia Tenggara di Myanmar atau di Thailand atau yang sejenisnya itu, bukan tidak mungkin ada tukang parkir, tetapi barangkali tingkat semrawutnya tidak separah di Indonesia. Ya karena kita ketahui sendirilah, Indonesia itu kan negara kepulauan dengan berbagai suku, dengan budaya yang sangat beragam, dipisahkan oleh pulau-pulau. Bisa saja tingkat keparahan parkir itu beda-beda di setiap daerah. Tentu Anda sendiri yang bisa mengetahui hal ini. Saya hanya sedikit ingin memaparkan kondisi-kondisi tukang parkir yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi kalau di negara maju, katakanlah di negara benua Amerika atau bahkan di Eropa, itu tukang parkir memang nggak ada. Kenapa bisa nggak ada di sana? Karena begini, pada dasarnya tempat pembelanjaan, tempat makanan atau instansi pemerintah ataupun public places yang ada di Amerika ataupun di Eropa itu sebetulnya sudah menyediakan lahan parkir yang diatur sedemikian rupa, lalu lintasnya tidak begitu padat, dan di sana jarang sekali kendaraan roda 2, banyak roda 4. Nah, ini juga berhubungan dengan sosial budaya yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia itu kan lebih cenderung banyak roda 2 daripada roda 4. Karena kan kalau kita ketahui, kalau kita amati tingkat keteraturan antara parkir roda 2 dan roda 4 yang ada di Indonesia itu kan jauh lebih teratur roda 4. Nah, ternyata di Indonesia itu kan jumlah volume kendaraan di beberapa daerah itu lebih banyak roda 2-nya daripada roda 4-nya. Kenapa bisa terjadi? Karena kan kendaraan roda 2 itu lebih murah dan terjangkau dibanding dengan roda 4. Nah, kalau di negara maju seperti Eropa dan Amerika, antara roda 2 dan roda 4 itu selisih harganya nggak jauh beda. Jadi kalau misalkan mau beli motor, mereka masih mikir kenapa harus beli motor, kalau beli mobil selisihnya nggak begitu banyak, mending beli mobil aja. Mobilitasnya sangat banyak, kemudian bisa dibawa oleh orang banyak, dan tentunya bisa lebih bermanfaat dalam moda transportasi, dan tentunya bisa mengangkut jumlah orang yang sangat banyak juga. Nah, ini berbanding terbalik dengan negara kita Indonesia. Belum lagi skutik-skutik yang ada di Indonesia itu diproduksi secara masif, sangat banyak. Kemudian uang mukanya atau down payment-nya juga sangat murah, bahkan ada yang 0 DP. Nah, ini yang membuat kondisi-kondisi parkir yang ada di Indonesia, salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi, menjadi semrawut, tidak teratur, dan akhirnya banyak sekali memanfaatkan lahan-lahan yang ada di tempat-tempat umum untuk dijadikan lahan parkir oleh tukang parkir yang dalam tanda kutip banyak yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan semua ya, kepada tukang parkir yang tentunya sangat profesional, Anda sangat membantu, tugas Anda sangat mulia, karena Anda membantu polisi, membantu pihak berwajib untuk mengatur kendaraan, mengatur volume kendaraan yang tentunya singgah atau mampir di tempat-tempat pembelanjaan. Itu sangat bagus. Nah, kemudian kenapa di Indonesia itu tukang parkir banyak yang liar? Artinya kenapa kita misalkan pergi ke tempat makan, itu kan kita harus menghitung dulu biaya makan berapa, minumnya berapa, parkirnya berapa. Bahkan kadang-kadang kita belum sempat beli sesuatu karena nggak cocok, udah ada tukang parkir yang nungguin kita. Itu kan nyebelin banget kan. Jadi ya seperti itulah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kembali lagi kondisi sosial budaya masyarakat kita itu, kalau misalkan ada tempat ramai sedikit saja, maka pasti di sana dijadikan lahan parkir. Ramai satu hari aja, itu tukang parkirnya, banyak banget, bisa 1, 2, bahkan sampai 5 tempat parkir atau orang yang menggunakan jasa parkir di tempat yang ramai itu. Ada tempat viral, ada tempat horor, ada tempat apapun yang ramai di Indonesia, pasti di situ ada tukang parkir. Tak peduli apapun, mau kuburan kek, mau apapun kek, yang penting rame, yang penting viral, bisa menghasilkan pundi-pundi duit, di sanalah ada tukang parkir, dimanapun itu. Ya, saya sekali lagi ini hanya memaparkan saja, tidak semua tukang parkir seperti itu. Tetapi di satu sisi lain, bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Eropa dan juga Amerika, ya mereka
kendaraannya juga teratur, kesadaran mereka dalam berlalu lintas juga teratur. Ini juga berbeda dengan kondisi sosial budaya di Indonesia, di mana banyak orang nyebrang sembarangan, orang parkir sembarangan di jalan. Kemudian lahan-lahan parkir di Indonesia itu juga terbatas. Kemudian juga orang sadar akan lalu lintas itu di Indonesia masih sangat minim. Jangankan kesadaran lalu lintas, di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki surat-surat mengemudi, katakanlah SIM B atau SIM C atau SIM A. Mereka kan sangat sedikit yang memiliki. Kalaupun mereka memiliki, mungkin mereka dalam tanda kutip mereka hanya tes dan ikut tes biasa, kemudian ada yang bayar juga. Ya ini hanya sebagian ya, oknum-oknum seperti itu masih tetap ada dan masih berkeliaran di Indonesia, masih banyak seperti itu. Nah ini berbeda dengan negara-negara maju, karena mereka kesadaran lalu lintasnya sangat tinggi, kemudian mereka juga lebih mengedepankan pejalan kaki daripada pengguna kendaraan bermotor atau kendaraan umum. Kemudian tingkat keselamatan di sana juga sudah sangat maju, dan lahan parkir yang ada di negara maju itu juga tidak seperti Indonesia yang hanya sedikit. Di sana di negara Eropa dan di Amerika, bahkan di Asia seperti Jepang dan Korea, itu sangat teratur dalam parkir memarkir. Bahkan kalau di Indonesia sering kita melihat ya, kalau ada ambulans mau lewat itu nggak mau nyingkir, nggak mau ngalah. Padahal kalau di negara maju, tingkat kesadaran ketika ada ambulans lewat itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Belum lagi ada misalkan ketika Anda ke pasar belanja gitu, kemudian ada orang parkir sembarangan, angkot parkir sembarangan. Ini yang membuat macet. Ketika dilihat ternyata supirnya nggak ada, entah kemana, masih ngopi, masih rokokan dan seterusnya. Sehingga inilah yang membuat banyak sekali tukang parkir yang ada di Indonesia yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi marilah kepada masyarakat kita senantiasa untuk sadar akan kondisi lalu lintas, karena memang Indonesia ini negara keempat terbanyak populasi manusianya setelah Cina, India, Amerika dan seterusnya. Indonesia berada di urutan keempat. Jadi bisa dibayangkan tingkat volume kendaraan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita nggak sadar dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita nggak sadar dari sekarang, maka kondisi parkiran-parkiran yang ada di Indonesia ini tentu akan sangat karut-marut sampai kapanpun itu, kalau kita nggak sadar dari sekarang. Jadi kalau misalkan kita punya duit, janganlah kalau misalkan keluarga kita punya motor 1, 2, 3, jangan nambah lagi lah. Kenapa? Karena sangat banyak sekali kemacetan-kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang sesungguhnya kendaraan umum di Indonesia itu sudah mulai bagus. Kendaraan umum atau transportasi umum sudah mulai dibangun oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan itu. Dan kepada pemerintah, marilah kita sama-sama berkolaborasi untuk terus memperbaiki transportasi yang ada di negara kita ini, terkhusus untuk parkir-parkir itu. Marilah tukang parkir bertanggung jawab, marilah tukang parkir itu jangan memanfaatkan keadaan, dan marilah kepada masyarakat agar sadar betul bahwa sesungguhnya arus lalu lintas dan apapun yang berhubungan dengan itu adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga tidak ada lagi tukang parkir yang liar. Kalau misalkan ada tempat yang gratis atau free parkir, maka jangan diminta. Kasihan, biar bagaimanapun masyarakat itu ingin mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan dan seterusnya, mari rembuk bersama dengan keadaan kepala dingin, dan pasti akan ketemu solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi video yang bermanfaat kepada Anda semuanya. Sekali lagi saya hanya memaparkan, kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada singgungan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya masyarakat biasa, dan mari kita budayakan berlalu lintas, atau kalau kita parkir, marilah kita parkir dengan cara yang bijak, jangan ugal-ugalan di jalan, dan utamakan keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung. Kalau misalkan ada komentar, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.